Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dr. Ji DVM. And now, kali ini Dr. Ji bersama Pak Joko. Pak Joko pemilik Podomoro Farm di Jombang. Monggo Pak diperkenalkan diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak. Perkenalkan, nama saya Joko, saya owner dari Podomoro Farm di Desa Jatipelem, Kecamatan Dewa, Kabupaten Jombang. Pak, ini kapasitas berapa kok ramai sekali? Saat ini totalnya 500 lebih. 500 ekor guys, bayangin. Pak, ini kenapa kok milih beternak ini Pak? Alasannya ini apa? Jadi gini, kalau dulu awal peternaknya ini adalah bonek. Bonek, guys. Bondo nekat. Jadi karena saat itu gini, saya kan nggak, kalau semua usaha lain itu kan pesaingnya ketat. Jadi saya nyari usaha yang saya nggak butuh persaingan. Begitu ada usaha yang terdekat dengan saya, usahanya itu akan menjadi teman saya, gitu, nyari itu. Jadi saya nggak mau ada usaha yang dia itu akan menjadi kayak persaingan itulah. Persaingan nanti kan, kalau persaingan nanti takutnya persaingan yang tidak baik gitu. Itu asal-usulnya gitu. Asal-usulnya. Emang waktu awalnya dulu tahun berapa bukanya? Jadi awal ini mulainya itu tahun 2019. 2019, sekarang 2025. Sekitar 6 tahunan. 6 tahun, wes pasti sudah expert guys. Ya, alhamdulillah. Dari 6 tahun itu susah dukanya apa ini kalau di beternak? Ini dorper aja ya Pak? Ya di sini untuk tipe dombanya campuran ya, banyak tipe di sini. Ada yang paling banyak di sini itu indukan Garut, kemudian jantannya dorper, kemudian ada juga merino. Ada beberapa ekor Texel juga, ada indukan Texel. Berarti udah macam-macam ya di sini. Wah, udah seneng kalian kalau ke sini karena pilihannya waduh banyak. Gemuk-gemuk lagi. Ya Pak, gimana suka dukanya nih? Jadi gini, kalau dukanya ya, dukanya dulu boleh. Dukanya dulu saat awal mulai awal mulai kan dulu saya mulai itu dengan 20 ekor domba. 20 ekor tahun 2019 itu saya beli itu 20 ekor domba. Cuma saat itu saya itu diinfo sama orang tua dulu, Jadi jika beli indukan bawa anakan itu membawa keberuntungan. Nah, saat itu saya mulai peternak itu kan bonek, pertama bonek. Nah dengan bonek itu saya akhirnya nyari di pasar-pasar dimanapun di Jombang sama Kediri, saya nyari indukan yang bawa anak minimal 2. Nah akhirnya saya belinya cuma indukan tapi bawa anaknya 2. Itu sama, harganya hampir sama, nggak ada bedanya karena saya beli anak-anakan yang baru umur 1 minggu 2 minggu, jadi anaknya masih kecil. Harganya sama dengan saya beli indukan, tapi saya kalau beli indukan cuma dapat 1, tapi saya beli indukan plus bawa anak 2, jadi saya belinya dapat 3 gitu. Jadi dapat 3. Bonus anak gitu. Gitu. Terus habis gitu dari itu populasi berapa awal dulu? 20 ekor indukan. 20 ekor modal awal itu sekitar 35 juta. 35 juta sampai 500. Dari 20 sampai 500. Ya, sekarang 500 ekor. Terus itu ceritanya gimana? Jadi saat itu saya dengan 20 ekor itu bikin kandang yang, karena saat itu kan bonek, jadi bikin kandang yang biasa. Biasa peternak biasa gitu. Peternak biasa gitu. Akhirnya kan saya ngerekrut orang itu. Saat itu ngerekrut untuk merawat dombanya, saya ngerekrut orang. Nah, saya ngerekrut orang juga belum bisa peternak. Akhirnya saat itu saya mikirnya kalau dengan 20 ekor terus yang bekerja cuma 1 orang, itu ngaritnya kan kewalahan. Saat itu saya akhirnya lihat YouTube itu, akhirnya bikin fermentasi bikin fermentasi saat itu fermentasi jagung yang umur 85 harian plus jagungnya saya fermentasi, ternyata gagal awal-awal gagal karena beberapa ekor mati. Jadi ternyata mereka dombanya nggak cocok dengan fermentasi, dengan silase jagung. Nggak tahu silasenya yang salah atau saya bikin yang salah, tapi saat itu nggak cocok. Itu dukanya ya Pak ya? Dukanya karena beberapa ekor kan saya 20 ekor indukannya, terus saya ada jantannya 1 ekor. Nah ini begitu hamil banyak guguran, banyak keguguran. Akhirnya saya habis itu nyoba lagi datangkan etawa.
etawa beberapa ekor sama jantannya. Kita coba apakah etawa ini juga cocok dengan silase. Ternyata malah nggak cocok, malah banyak yang mati etawanya itu, termasuk jantannya mati. Itu awal-awalnya. Awal-awalnya itu ya. Itu gitu ya. Terus habis gitu sampai senangnya itu apa? Kan tadi dukanya nih. Ya. Nah, dukanya masih ada lagi, dukanya. Dukanya sekarang pun masih ada. Sekarang tuh pun masih ada. Selalu ada dukanya tadi buat pembelajaran ya. Jadi di sini itu kan apa? Dengan populasi 500, dengan populasi sekarang 500, itu kan butuh lahan yang banyak untuk nanam rumput. Saya kan nanamnya sekarang pakai pacong. Jadi ya makan utamanya pacong, tapi saya masih tambahin makanan penguat sentrat. Nah, untuk nanam pacong ini saya kesulitan nyari lahan di daerah sini. Kesulitan gitu. sewa lahan. Saya kan lahannya sewa. Sekarang saya dengan populasi 500 sudah nanam pacong itu 4 hektar. 4 hektar itu hanya cukup untuk 1 kali makan. Jadi saya setiap hari itu, 1 hari itu minimal 3 tosa untuk 1 kali makan. Padahal seumpama saya kasih makan 3 kali, berarti saya butuh 9 tosa per hari. Nah itu saya kesulitan lahannya. Dengan kesulitan lahan itu akhirnya saya banyakkan sentratnya. Harusnya peternak itu kan sesuai kodrat alam ya. Kodrat alam kan makannya rumput. Dengan makan rumput kita kan hemat, untungnya besar di situ. Akhirnya karena lahannya nggak ada, saya tambahin penguat sentrat. Ya, akhirnya ada tambahan biaya lumayan di situ gitu. Itu dukanya. Itu dukanya. Kalau untuk penyakit alhamdulillah nggak begitu. Penyakit ya. Aman ya Pak. Aman. Karena di sini kayaknya vaksinnya udah lengkap ya Pak, vaksin PMK. Vaksin PMK sini hampir setiap 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali kita PMK. Sekarang sudah vaksin kemarin per Januari itu sudah 4 kali vaksinnya. Sudah 4 kali. Selama di vaksin PMK ada kendala nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada ya. Setelah vaksin kambing dombanya masih aman. Aman. Jadi nggak ngaruh vaksin. Kemarin di vaksin PMK juga ada ya. Habis vaksin nggak ada yang sakit, nggak ada yang panas. Nggak ada yang panas ya, normal. Tuh kalian yang masih takut kambing, domba, sapinya di vaksin PMK nggak usah takut-takut nih. Ada buktinya sendiri Paknya. Jadi emang aman untuk diberikan divaksinkan ke ternak. Itu ya Pak ya. Asalkan yang berlain nggak divaksin ya, yang udah besar yang divaksin. Nah itu nggak usah khawatir. Ya, aman. Itu Pak, tadi kan dukanya tuh. Ya. Sudah ada lagi dukanya Pak? Masih banyak atau? Sebenarnya itu sih, itu beternak itu dukanya. Ya. Sekarang sukanya Pak apa? Sukanya kalau saya di sini kan saya target ya. Di sini tuh kita peternak harus punya target perolehan dombanya itu. Nah, target saya itu waktu awal mulai beternak saya memang sudah mentargetkan harus cari bibitan minimal adalah jenis domba yang lahir minimal 2 ekor. Gitu. Saya carikan 2 ekor. 2 ekor itu yang lokal itu 2 ekor, yang dibas biasa yang di Jombang sini 2 ekor. Cuma masalahnya di situ dombanya kan kecil-kecil. Nah, saya awal-awal itu kalau memelihara domba lokal itu nggak akan kejar untuk biayanya. Karena domba lokal bobotnya rata-rata kan 30 kilo. Sementara kalau dijual harganya cuma 1.400.000, 1.500.000 itu domba lokal. Nah, itu untuk operasional aja kalah. Belum menutupin untuk operasional. Akhirnya saya ganti saat itu nyoba etawanya gagal karena etawanya nggak berkembang di sini. Habis itu saya datangkan nyoba domba Garut indukan. Saat itu saya datangkan 20 ekor. Saya domba lokal tadi saya jual semua. Termasuk etawa saya jual semua dijual. Saya ganti Garut. Nah, saat itu kandang tadi kan pertama kandangnya awalnya kan kandang biasa, peternak biasa gitu. Datang etawa saya ganti kandang etawa. Akhirnya datang Garut saya ganti kandangnya seperti saat ini. Jadi saya sudah ngerombak ini kandang yang ketiga kalinya. Oh ini rombak kandang ini 3 kali. Sudah ketiga kalinya ini. Ternyata yang cocok kandangnya seperti ini untuk Garut. Jadi saya datangkan Garut saat itu, terus jantannya juga Garut. Saya nyoba seperti apa sih perkembangannya Garut. Ternyata Garut berkembang dengan jantan Garut itu anaknya 2 gitu, 2, 3, 4, 5 ada. Tapi ternyata hasilnya kurang memuaskan Garut itu. Garut sama Garut saya rasa kurang memuaskan karena dia masih belum terlalu gemuk. Badannya belum jadi. Badannya masih kurus. Habis itu dia bertanduk. Tanduknya kan jantannya Garut tanduknya lumayan besar. Di sini kurang suka. Oh gitu. Ya. Akhirnya domba Garut, jantan Garut saya kurbankan saat itu, dapat kurban. Oh dapat kurban. Ya, akhirnya saya nyoba mendatangkan jantan merino dari Batur. Nah, jadi tadi domba Garut indukan saya lawankan jantannya sama merino. Berkembang. Nah, itu berkembang
anaknya juga 2 dan 3, 4, 5 ada juga. Tapi saya masih kurang puas, ternyata hasilnya domba Garut sama Merino itu masih kurang gemuk, kurang berisi. Iya, kurang gemuk lah. Ya kayak dorper. Ya. Gitu. Akhirnya saya nyoba datangkan satu, karena belum puas dengan Garut sama Merino, saya datangkan Merino betina. Betinanya betina saya datangkan. Coba seperti apa sih hasil Merino betina dengan jantan Merinonya gitu. Nah, saat itu saya datangkan kalau nggak salah 10 ekor. Ternyata Merino kurang berkembang. Merino kurang berkembang karena Merino ternyata rata-rata anaknya cuma satu. Ya, dari 10 ekor itu yang anaknya 2 cuma 1. Akhirnya Merino nggak berkembang. Nah, akhirnya Merino nggak berkembang. Saya nyoba datangkan, karena tadi sama Garut kan kurang gemuk, kurang puas saya. Saya datangkan jantan dorper. Nah, jantan dorper datang itu umur 8 bulan. Umur 8 bulan saat itu. Saya nyoba, saya kawinkan sama sama betinanya Garut. Ternyata dorper umur 8 bulan kalah besar sama Garut. Kalah besar. Karena saya yang datangkan betinanya kan Garut kelas A, kelas besar. Ya. Nah, ternyata dorper yang umur 8 bulan itu nggak bisa ngawinin Garut. Akhirnya si dorper jantan ini saya besarkan dulu. Saya akhirnya tetap pakai jalannya Merino ngawinin, sambil nunggu dorpernya besar. Ketika dorper besar itu yang saya kawinkan, akhirnya berkembang seperti ini gitu, pengembangannya. Ya, ini udah gemuk-gemuk ini emang karena silangan dorper sama Merino. Ya. Tapi yang banyak di sini sekarang sudah silangannya dorper. F1 dorper, F2 dorper, sama F3-nya dorper gitu. Dari pakai dorper nih Pak, kan sudah di dorper nih. Ya. Keunggulannya apa? Keunggulannya dorper itu kan anaknya juga 2. Sementara Garut juga anaknya 2 ke atas, 2, 3, 4, 5. Jadi rata-rata sini tuh lahirnya 2 ke atas. Nah, terus itu untuk jumlah kelahiran. Kemudian untuk bobotnya juga berubah drastis dari tadi Merino dengan Garut, sekarang Garut dengan jantan dorper itu bobotnya besar. Ya. Itu kalau seumpama betinanya seperti ini F1 F2-nya dorper, begitu dia hamil terus melahirkan itu bobotnya nggak berkurang, tetap besar. Ya, jadi kita ngasih makannya sama tapi hasilnya itu beda. Gitu. Ya, gitu. Itu yang dirasakan setelah itu. Terus anaknya kan banyak ini, anaknya Garut sama dorper kan banyak. Tapi rata-rata anaknya itu jantan separuh perempuan induan. Jadi anaknya rata-rata 2 ke atas, tapi hampir separuh itu jantan. Akhirnya harusnya ngejar yang saya targetkan tadi. Saya kan punya target minimal 2 tahun beranak 3 kali. Dan per induan harus beranak 2. Jadi kalau kita punya 1 ekor induan, 2 tahun lagi harus jadi 7. Harus dapat anaknya 6 gitu. Nah, karena tadi kalau semua anaknya 6 itu betina semua, targetnya kan banyak nih. Karena betina-betina kan berkembang biak. Ternyata separuhnya kan tadi laki-laki. Jadi berkembangnya agak pelan nih, karena laki-laki ya. Tapi untungnya laki-laki itu yang untuk operasional sini. Jadi operasional sini laki-lakinya dijual untuk operasional, ini bikin kandang, beli pakan dan lain-lain gitu. Untuk operasional itu. Gitu. Untuk betinanya, anak betina tidak dijual. Betina tidak dijual, yang dijual cuma pejantan saja. Dari jual pejantan itu sudah nutup operasional, Pak? Alhamdulillah masih sudah nutup. Super sekali. Ya tadi kalau harus target 2 tahun beranak 3 dan kali beranak harus minimal 2. Itu terpenuhi. Ngambil induan tipe yang beranak 1 seperti Merino itu kayaknya kurang menutupi. Untuk populasi besar kan. Nah, itu tadi nih cerita dari Pak Joko dari awal sampai sebanyak ini. Kalian pasti pengen tahu kan tipsnya. Pak, ini kan followers Dr. Ji ini banyaknya itu pemula, Pak. Kira-kira tipsnya buat pemula itu apa ya? Untuk pemula biar nggak rugi-rugi amat gitu loh. Kan modal udah dikit, Pak. Yang penting itu gini, usaha itu bonek dulu ya, bonek. Jangan takut memulai usaha. Jangan takut memulai usaha, apalagi usaha ternak domba. Karena nanti kalau cuma nggak mulai usaha, nggak mungkin akan sukses kan. Karena mulai aja nggak, apalagi suksesnya kan gitu. Terus sekarang tipnya itu sekarang kan banyak peternak domba kelas ini kan banyak. Di Jombang pun kelas 500 banyak gitu. Nah, jadi kalau semua untuk pemula-pemula, kalau mau beternak domba, main dulu ke kandang-kandang itu. Ke kandang itu belajar, nanti biar dapat ilmunya seperti apa. Terus seperti di kita ini, kita semua ada yang mau belajar, monggo silahkan sini. Saya welcome untuk belajar beternak.
Karena saya dulu juga gitu. Saya waktu awal beternak, ketika itu peternaknya banyak yang mati, saya juga belajar ke teman-teman yang lain gitu. Mereka juga welcome. Nah, saya sekarang begitu punya usaha ternak, saya mau belajar, saya siap untuk didatangin. Tuh, kalian yang bingung-bingung gimana caranya beternak, sangat welcome sekali di Podomoro Farm Jombang. Sudah ada mapnya. Terus habis gitu, kalau itu kan tadi sudah suka dukanya, terus sudah modalnya, terus harapan ini sampai semana sih Pak? Ini kayaknya kemarin kan kandangnya segini, Mas, nambah sap lagi nih. Ya. Harapannya Pak Joko sendiri tuh berapa populasinya Pak ini? Sebenarnya target saya tuh gini, target saya ya tadi pertama targetnya saya harus punya domba yang bisa beranak minimal 2 dan 2. Habis itu dalam 2 tahun harus beranak 6 itu. Tapi posisi kan masih domba silangan. Target saya itu saya bisa nyetak F4 atau F5 targetnya itu. F4 atau F5. F5 jadi F4 atau F5 kan sudah seperti dokter aslinya. Nah, untuk targetnya saya nggak ada target berapa jumlah banyaknya, tapi sebanyak-banyaknya kalau bisa gitu. Sebanyak-banyaknya. Kalau bisa tuh yang di sana di kandang semua. Iya. Iya Pak ya. Karena dengan gitu, dengan banyak populasi, saya akan banyak membantu orang kan gitu. Saya bikin lapangan pekerjaan untuk orang-orang sekitar sini gitu. Super sekali ini niatnya. Ya semoga Pak ya. Saya doakan nanti nambah-nambah banyak Pak. Alhamdulillah, semoga bisa. Nah, itu tadi ya sekilas profil dari Podomoro Farm bersama Pak Joko. Kalau kalian mau nanya-nanya, mau belajar, kalian mau mau beli pejantannya aja di sini boleh, kalau betina nggak dijual. Kalau betina Garut saya bisa nyediakan. Oh ini betina Garut bunting Pak, 2 ya? Boleh? Enggak. Betina Garut tapi yang masih asli Garut. Tadi tipsnya disuruh cari yang bunting bawa anak 2 itu loh Pak. Iya, tapi kalau Garut itu rata-rata anaknya banyak masalahnya. Gitu. Oh gitu, nggak dijual Pak yang 2? Ya. Saya boleh lah pesen Pak. Saya kalau pesen saya berikan dari Garut maksudnya itu. Tapi anaknya pasti 2 kok. Jarang Garut itu anak di bawah 2 itu jarang. Jarang ya? Banyak 2. Pernah sini itu ada anak 5, ada anak 6 juga ada. Oh gitu. Oh iya. Gitu guys. Jadi langsung aja ke Podomoro Farm. Oke, dadah. Salam ternak. Salam ternak. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini.